teman-teman, sekarang kita berjumpa lagi dengan Dr. Bahtiar dari Pulau Karimun Jawa, dan kita akan mengupas, berdialog tentang topik yang sangat spesial, yaitu bagaimana menulis ilmiah yang baik. Bagaimana kabar Pak Bahtiar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Pak Aris? Sehat. Luar biasa. Nah, sekarang kita akan mencoba diskusi terkait dengan penulisan ilmiah agar bisa dipakai oleh teman-teman mahasiswa dan akademisi bagaimana menulis ilmiah. Karena saya lihat tulisannya Pak Bahtiar mulai banyak di jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau kita berbincang tentang menulis ilmiah, ini kan banyak orang yang kadang merasa sulit untuk mau menulis. Nah, sebelum ke sana, sebelum saya akan topik itu, mungkin yang paling pertama adalah mengapa perlu menulis ilmiah. Jadi kalau terkait dengan mengapa kita harus menulis ilmiah itu kan tentu saja kalau kita sebagai dosen atau sebagai mahasiswa atau peneliti itu kan terkait dengan bagaimana kita mendiseminasi hasil riset yang telah kita lakukan ke dalam komunitas keilmuan kita, Pak Aris, seperti itu kira-kira ya, supaya ilmu itu kan terus berkembang ya. Nah, salah satu bagaimana kita mengetahui perkembangan ilmu kan dari artikel-artikel ilmiah yang beredar yang saat ini, kira-kira seperti itu. Sehingga mendiseminasi hasil penelitian kita dalam bentuk paper itu penting agar terkomunikasi dengan masyarakat ilmuwan yang terkait dengan keilmuan kita. Iya, betul. Tetapi untuk misalnya formasi PNS atau jabatan fungsional juga mungkin penting dalam rangka untuk meningkatkan jenjang karir yang bersangkutan, sehingga dia perlu juga paper ilmiah. Tapi ini tidak mudah, tidak banyak orang yang dengan mudah bisa menulis. Nah, kira-kira mengapa menulis itu dianggap sulit bagi kebanyakan orang? Jadi kalau menurut saya, Pak Aris, beberapa yang saya temui itu diskusikan kenapa kok mereka kesulitan menulis, karena memang mereka tidak membaca gitu. Nah, sekarang ini kan sebenarnya banyak ya kiat-kiat menulis yang baik, bagaimana menulis yang baik, berbagai macam pelatihan, tapi ada satu yang lupa, bagaimana kita bisa membaca dan mencarikan informasi yang ada dalam sebuah artikel ilmiah. Jadi kita bisa, dari membaca itu kita bisa menangkap informasi, nah itu yang kita tuangkan dalam tulisan gitu. Jadi kuncinya orang mau menulis itu harus mau membaca. Betul. Bukan saja mengikuti pelatihan dan membaca kiat-kiat menulis, tapi mau membaca. Betul. Dan membaca apa, Pak? Misalnya apakah harus jurnal atau buku atau apa agar dia bisa menulis? Tentu saja kalau kita tujuannya adalah artikel ilmiah, ya kita setidaknya harus membaca artikel-artikel ilmiah yang ada di jurnal, kemudian juga buku-buku teks itu ya, karena itu secara tidak langsung kan membentuk. Ketika kita membaca benar-benar itu kan kita akan melihat polanya itu seperti ini. Menulis ilmiah itu ketika menyampaikan argumen seperti ini, ketika misalnya menyampaikan hasil seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita sering membaca, kita rajin membaca, secara tidak sadar kita juga menangkap informasi itu gitu loh. Bagaimana sih kita memberikan argumen dan seterusnya. Sehingga kita akan terbiasa memahami artikel ilmiah lewat bacaan-bacaan itu, tentunya bacaan yang relevan dengan topik kita. Betul. Setelah kita banyak membaca, maka harapannya ketika menulis itu dia recall. Iya. Yang kita baca bisa kita kita rujuk untuk kita tulis. Iya. Tetapi kan itu saja tidak cukup. Artinya ketika kita sudah mulai banyak membaca, namun sebetulnya kita nggak punya amunisi yang mau ditulis juga nggak bisa. Oh iya, tentu saja harus ada data-data yang akan kita gunakan. Sebenarnya kalau artikel ilmiah kan tidak hanya, misalnya ada berbagai macam artikel ilmiah ya Pak Aris. Kita bisa mereview, kita bisa yang itu berdasarkan hasil penelitian. Jadi memang misalnya tidak ada aktivitas riset itu, kita bisa mereview berbagai macam paper dengan topik yang sama menjadi sebuah artikel review itu juga bisa. Sehingga kalau tuntutannya melakukan penulisan ilmiah untuk tugas akhir, maka dia basisnya harus data dari penelitian dia. Tetapi kalau menulis ilmiah tidak menjadi bagian dari tugas akhir, bisa saja melakukan review, bisa saja melakukan komparasi metodologi. Betul. Itu juga bagian dari tulisan ilmiah. Ya. Untuk para mahasiswa itu biasanya dia punya data, tapi kalau kita lihat tulisan ilmiahnya kan
kadangkala terlalu lugu atau terlalu lugas, atau dia sebetulnya tidak sesuai untuk masyarakat saintifik secara luas. Itu apa kiat berikutnya setelah dia membaca kemudian dia mengumpulkan datanya? Oke, jadi kalau menurut saya untuk yang peneliti pemula gitu ya, atau mahasiswa yang masih awal gitu, mungkin dapat dimulai dari ketika kita membaca sebuah artikel gitu ya, nemu topik yang sama, kita bisa mereplikasi kalimatnya itu loh. Bagaimana sih misalnya? Tapi nanti plagiat mereplikasi kalimat. Tapi kan bisa dilakukan parafrase, kemudian topiknya kan juga tidak serta-merta sama atau persis. Atau stylenya itu ngikutin dari rujukan paper yang kita baca ya. Iya, pemilihan katanya, kemudian bagaimana alur atau hubungan antar paragraf itu kan bisa dilihat, bisa kita replikasi awal-awal gitu. Seperti itu nggak masalah gitu. Oke. Berikutnya, kadangkala kita kalau melihat mahasiswa menulis atau membaca tulisannya mahasiswa, mereka kadangkala sudah melayout menjadi 2 kolom, kemudian strukturnya sudah seperti ada pendahuluan, ada metodologi, ada tujuan, ada deskripsi area. Bagaimana sebetulnya kita pertama kali menulis? Apakah sudah harus 2 kolom, sudah dengan struktur itu, atau ya sudah kita nanti menyesuaikan dengan jurnal yang dituju? Oke. Kalau menurut saya, kalau kita memang tujuannya adalah jurnal, tentu saja yang pertama kita harus melihat kita akan kemana jurnal yang mana itu kan. Karena kan masing-masing jurnal tadi Pak Aris sampaikan punya style yang berbeda-beda kan. Ada yang dia 2 kolom, ada yang 1 kolom, ada yang spasinya atau cara citasinya dia pakai teknik yang mana kan berbeda. Nah itu harapannya ketika sudah tahu jurnal yang mana langsung saja dengan modelnya itu. Jadi tidak perlu merombak lagi atau seperti apa. Nah ini terkait kalau gitu, waktu kita awal banyak membaca berarti kan harus melihat jurnal mana yang kita baca. Boro-boro gitu, kadang-kala mahasiswa nggak tahu ini jurnal apa ya gitu, nggak tahu. Yang mau saya cari apa ya, akhirnya cuma kumpulan proceeding yang dia lihat. Jadi kalau bisa, pertama kan tentu saja mahasiswa sudah punya topik gitu ya, sudah punya topik. Sekarang kan banyak sekali di internet itu kan bisa dicari mulai dari yang situs DOAJ itu kan, kemudian situs Google Scholar, kemudian ada misalnya yang yang internasional itu kan dari terindeks Scopus, WOS itu kan bisa dijadikan rujukan gitu. Google Scholar, apalagi Scopus, kemudian Web of Science. Jadi banyak ya sebetulnya, ada DOAJ, ada Google Scholar, Web of Science, kemudian Scopus, dan banyak lagi. Jadi nggak ada alasan sebetulnya mahasiswa nggak mengetahui paper-paper. Iya, dan sekarang ada juga media sosial itu namanya ResearchGate gitu. Jadi semacam kayak Twitter, kayak Facebook, tapi itu lebih ke akademik gitu. Peneliti membagikan artikelnya, kemudian kita juga bisa diskusi dengan peneliti tersebut. Iya. Nah, berarti untuk para penulis pemula tadi kita sudah memahami pertama mengapa harus menulis, karena ini tuntutan tanggung jawab moral sebagai saintis yang harus mensosialisasikan, mendiseminasikan, membagikan ilmunya ya. Iya. Kemudian yang kedua, kenapa kita stuck kalau mau menulis, karena sebetulnya kita nggak cukup punya bacaan yang banyak sehingga kita harus membaca. Kemudian yang ketiga, datanya juga harus bagus, data risetnya. Kita ingat garbage out, garbage in, garbage out. Jadi ya kalau datanya kita jelek, hasilnya menjadi jelek. Sehingga di risetnya sendiri harus bagus. Nah ini tentu sudah lewat, kalau orang melakukan penelitian berarti metodologinya sudah dia fasih lah ya untuk mendapatkan data. Tinggal tadi ditulis. Kemudian format tulisan, ya ada kolom, layout segala macam itu ada ngikutin jurnal yang mau dituju. Betul. Jurnal yang mau dituju itu banyak tempatnya, bisa dari Google Scholar, bisa dari Scopus, bisa dari Web of Science, bisa dari DOAJ, dan banyak lagi. Nah, kalau itu sudah, Pak, kira-kira orang sudah bisa nulis? Belum tentu juga. Belum tentu juga, Pak. Tergantung dia konsisten atau tidak. Untuk kadang kan memang ada saat kita malas, ada saat kita sudah. Kamu nggak pernah malas? Tulisannya banyak. Saya sebenarnya orangnya malas, Pak. Tapi tulisannya banyak. Biar saya bisa bersantai-santai cepat. Nah, saya selesaikan lebih awal itu sebenarnya. Ya nanti kalau sudah santai kita kasih kerjaan lagi. Nah itu. Jadi kalau saya selalu berpesan itu, kalau sedang menulis itu usahakan ya
tiap hari entah bikin gambar atau mengolah tabel atau mungkin analisis data, jadi biar atmosfernya tuh tetap terjaga gitu loh. Berarti ini para mahasiswa, para saintis atau ASN yang mau menulis harus mengkondisikan dirinya setiap hari bertemu dengan tulisan itu. Betul. Tulisannya sendiri. Kalau pas nggak ada mood, ya nata tabelnya, menata daftar pustakanya, melihat kembali teks yang dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau pas lagi mood bisa langsung mulai nulis. Ya. Menulis bahasa Inggris itu kan sulit, atau enggak? Sulit, Pak. Ya kan berarti juga orang udah bisa baca belum tentu dia bisa nulis dalam bahasa Inggris. Betul, apalagi tulisan ilmiah ya, dengan struktur yang berbeda dengan. Ada kiat-kiatnya enggak orang? Dulu Mas Bahtiar gimana? Apa layar ceprot terus bisa nulis bahasa Inggris bagus? Oh enggak, sampai sekarang TOEFL saya aja di bawah 550 kok. Ya tapi tulisannya sudah mulai banyak. Itu gimana? Ya itu Pak tadi yang saya sampaikan. Pertama ya mau nggak mau memang awalnya saya paksa dan benar-benar saya paksa untuk membaca artikel itu kan. Kemudian dari situ kan kalimatnya saya coba awal-awal itu tadi awalnya saya replikasi struktur kalimatnya itu, nanti kan lama-lama berkembang setelah semakin banyak membaca kan secara bawah sadar tuh udah kayak gini loh cara. Kalau sudah disajikan banyak itu apa sudah yakin bahasanya bagus atau kita tetap harus wah ini belum tentu struktur bahasanya bagus jadi perlu ke proofreading, itu penting nggak, perlu nggak? Kalau saya biasanya tetap ke proofreading ya, apalagi yang dia memang natif gitu ya. Nah, jadi kan terkadang memang tuntutan jurnal ilmiah itu, apalagi kita yang dari Global South gitu ya, yang dari Asia itu kadang memang dalam tanda petik agak dianggap remeh gitu ya ketika kita submit ke jurnal yang di Eropa atau yang di Amerika, ketika misalnya namanya adalah Muhammad Aris gitu atau Bahtiar, itu kan bukan nama-nama yang Eropa banget atau Amerika banget, itu sudah kadang nama Eropa ya misalnya John gitu atau mungkin Charles Billy, atau siapa Henry itu gitu. Nah itu yang gitu-gitu kadang juga mau nggak mau ya memang kita memang kalau ada lebih baik ke proofreading kan ya, agar tulisannya menjadi bagus. Bahtiar sendiri juga tidak langsung bagus, awalnya juga harus grudal-gradul, tulisannya juga masih wagu gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang baca tulisan yang dulu memang kelihatan ada improvement. Kalau saya baca artikel saya yang dulu, paper saya yang dulu, saya juga ini artikel lopo gini gitu aja. Berarti tetap by proses ya. By proses gitu, maksudnya ya tetap. Tapi proses itu harus dilakukan. Nah, betul. Mahasiswa atau kita kadang-kala kan tidak sabar ya. Artinya 1-2 ya sudah gitu, nggak punya passion. Penting nggak sih passion itu kalau untuk menulis paper? Memang itu mungkin masing-masing orang punya ini ya, punya kesenangan sendiri-sendiri gitu ya. Kadang kalau kalau saya pribadi kalau sudah keasikan nulis gitu ya sudah kadang sampai lupa waktu gitu, makanya sedang sangat lagi in gitu. Oke. Terus Pak Bahtiar punya preference nggak kalau mau submit paper ke jurnal apa? Misalnya kan ada orang yang sangat fanatik. Misalnya kalau Pak Bahtiar atau teman-teman lihat tulisan saya di Google Scholar lah, list tulisan saya hampir 90% Springer. Jarang sekali saya nulis di Elsevier, kecuali misalnya diajak atau sebagai co-author, terus yang submit penulis pertama atau corresponding author ya di Elsevier kadang ya. Tapi kalau saya sendiri penulis pertama atau corresponding author, biasanya saya larinya ke Springer. Kayak gitu gak sih Pak Bahtiar? Itu lebih karena ini ya, kebiasaan. Gitu ya. Karena kalau kita melihat, teman-teman melihat itu kan di Springer, di Elsevier, kemudian ada misalnya penerbit yang lain, John Wiley, Taylor and Franksey itu kan masing-masing kan punya format beda, kemudian cara submissionnya beda. Atau nggak familiar dengan websitenya atau ya gitunya. Itu lebih ke ini aja sih, udah kadung merasa nyaman gitu. Jadi untuk males untuk mengulang dari awal lagi segala macam. Tapi nggak masalah ya sama. Nggak masalah, itu ya preferensi masing-masing, silakan. Terus orang kadang-kala pertanyaannya yang kadang-kala sampai ke kita itu, Pak kalau mau submit jurnal habis berapa atau membayar berapa, itu sering banget orang jujuk pada pertanyaan itu. Nah ini sebenarnya yang kadang masih sering disalahartikan itu ya. Jadi kan kalau kita submit jurnal itu kan ada dua ya secara umum ya. Ada yang dia open access, ada yang dia modelnya adalah berlangganan. Kalau yang open access itu kita membayar ke penerbit supaya artikel kita
dapat dibaca oleh semua orang. Jadi ketika Pak Aris ingin membaca artikel saya, Pak Aris tidak perlu membayar ke penerbit. Nah, tapi yang kedua, yang model berlangganan itu, ketika Pak Aris mencoba untuk publish di jurnal tersebut, Pak Aris tidak perlu membayar sepeser pun gitu ya dalam rangkaian prosesnya itu. Nah, tapi ketika saya ingin membaca paper Pak Aris, saya harus membayar sekian puluh dolar seperti itu. Nah, itu modelnya secara garis besar ada dua itu. Nah, mungkin orang mengiranya semua artikel ilmiah itu adalah model yang open access yang harus membayar namanya article processing charge ya atau APC. Nah, itu mungkin mengiranya itu harus membayar. Padahal ada juga yang modelnya dia berlangganan itu kita nggak perlu membayar sepeser pun. Jadi ada yang disebut open access. Open access itu seluruh orang bisa dimanapun dia berada dia bisa baca paper kita tanpa dia harus berlangganan. Tapi untuk paper kita berpredikat open access, si penulis harus membayar. Dan terkadang ada beberapa jurnal yang artikelnya itu dibayari oleh asosiasi keilmuan. Jadi kalau misalnya Pak Aris tergabung Geomorfologi Internasional atau apa gitu ya, dia sudah punya kolaborasi dengan jurnal X. Jadi jurnal X-nya itu sifatnya open access, Pak Aris tidak perlu membayar. Yang bayar adalah asosiasi. Kayak semacam di endorse oleh asosiasi ya. Papernya ini bagus, jadi rujukan di open access gitu ya. Betul, beberapa jurnal modelnya seperti itu. Tapi ada juga yang di luar open access, di luar berlangganan. Kadangkala kan kita kalau submit paper ada yang memang dia berbayar. Iya, ada yang memang yang dia modelnya ketika sudah diterima baru membayar untuk namanya article processing charge itu APC. Berapa itu kira-kira? Itu bervariasi Pak Aris ya. Ada yang mulai dari 1 juta, 2 juta sampai yang paling mahal kayaknya 30 juta. 30 juta. Sama hampir sama dengan kalau kita open access ya. Open access kan juga nilainya segitu ya. Tapi nggak semuanya harus berbayar kan? Nggak semuanya harus berbayar. Itu preferensi masing-masing. Kalau memang Pak Aris ada dana untuk itu ya silahkan. Nggak, kadang-kala orang kan wah kalau nggak berbayar itu lama. Prosesnya lama. Kalau kita bayar bisa lebih cepat gitu. Belum tentu juga. Dan maksudnya mau membayar atau tidak itu tidak mempengaruhi artikel kita cepat diterima pasti diterima itu karena bayar pasti diterima, karena tidak membayar pasti lama dan akan ditolak. Itu nggak mesti seperti itu. Oke, nah sekarang berikutnya kalau sudah submit kemudian kita dapat feedback dari reviewer, nanti saya akan balik proses yang panjang di editor, tapi kalau ini sudah dapat dari reviewer ya action Pak. Nah, Pak Bahtiar, kalau kita sudah submit, kemudian paper draft kita itu direview, kemudian reviewer menuliskan catatan-catatan, koreksi, pertanyaan, macam-macam ya, boleh sanggahan, pertanyaan, boleh usulan nambahkan, boleh apalagi ya, bertanya dan lain sebagainya. Terus dari editor diberikan kepada kita. Kita harus penuhi seluruhnya. Kita harus tolak seluruhnya, kita harus wajib menjawab, kita diamkan atau harus kita apakan? Oke. Pertama mungkin ya teman-teman perlu tahu ya kalau dalam proses artikel ilmiah itu kan ada namanya proses peer review ya, itu penilaian sejawat, tujuannya untuk menjaga kualitas artikel yang kita submit itu. Nah, ketika kita sudah menerima hasil review ya dari reviewer, itu kan ada berbagai macam tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris. Kalau memang itu kita bisa fasilitasi, kita bisa jawab gitu ya, silahkan dimodif atau diperbaiki seperti apa. Tapi memang ketika misalnya itu terlalu sulit, harus mengulang lapangan atau mungkin harus mengulang eksperimen yang itu ganti metodologi text time itu ya silahkan saja diberikan argumennya. Jadi tidak semua masukan reviewer itu harus dipenuhi, harus dijawab. Kalau misalnya kita memang ini kayaknya nggak bisa ya silakan saja, tapi harus ada argumennya kenapa nggak bisa, misalnya karena apa gitu, atau mungkin hal ini tidak bisa dilakukan karena menurut penelitiannya siapa. Jadi dalam konteks ilmiah itu kan memang dalam tanda kutip kita harus berlindung di balik orang lain ya, tidak hanya sekedar saya nggak mau nih, saya nggak mau pokoknya karena ya saya harus nggak mau ada aja. Justifikasi ilmiah atau rujukannya atau referensi yang dipakai. Betul, ketika kita misalnya nggak bisa memenuhi saran dari reviewer gitu. Jadi kalau kita dapat masukan dari reviewers, itu tindakan kita satu bisa kita turuti dengan menjawab dan atau mengikuti
usulan dari reviewer kalau itu mungkin dan visible dilakukan serta sesuai, serta kita lihat memang masuk akal dan benar. Betul. Bisa saja kita turutin sebagian yang memang make sense, scientifically make sense, serta sebagiannya tidak. Ya. Nah, untuk yang tidak kita perlu argumen yang kuat. Betul. Justifikasi dan argumentasi dibangun dari referensi. Betul. Berarti harus ada sitasi atau referensi atau hasil riset yang lainnya yang kita pakai. Ya. Baru kita sampaikan di situ. Ya. Kebanyakan dari kita kadangkala atau banyak sekali dari kita itu kalau dapat review dari reviewer semuanya diturutin terus pusing. Ya enggak? Kan Ya, kalau ya. mahasiswa tuh, wah ini masukannya dari reviewer banyak sekali. Ya, tapi kan tidak harus semuanya dijawab, Ya. tidak semuanya harus diikutin. Dipilah saja mana yang sesuai. Betul. Nah, kadangkala kalau misalnya ini trik ya perlu untuk menjawab itu. Misalnya boleh nggak kita ini masukan dari reviewer bagus, tetapi ini beyond dari scope riset kita, misalnya itu boleh ya? Itu boleh. Misalnya kita bisa menyampaikan argumen bahwa itu akan dilakukan pada Penelitian selanjutnya. berikutnya. Ini masih preliminary atau seperti apa itu juga Jadi boleh berjalan. dilakukan gitu. Atau misalnya kita nyampaikan ini sudah sesuai kok dengan metode yang dipakai si ini dan si ini, misalnya itu juga boleh ya? Betul, bisa seperti itu. Juga saya dulu pernah diminta juga beberapa kali, saya beberapa kali juga tidak menuruti karena memang misalnya saya diminta untuk menambahkan pemodelan iklim tahun 1200 itu ya kan saya nggak bisa, tidak ada data juga ya saya sampaikan bahwa tidak bisa karena tidak ada data. Nggak apa-apa, nggak berakibat ditolak. Itu malah diterima gitu. Karena yang penting kita menyajikan argumen ya. dengan baik seperti itu. Ya. Berarti kadangkala kan kita suruh tambah peta ini dong misalnya. Itu boleh, nggak harus dipenuhi. Kalau memang dirasa itu tidak terlalu mendukung atau memperbaiki kualitas artikel ilmiah dan malah hanya akan kemana-mana misalnya jadi gitu, fokus ya bisa saja silakan gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu cara menjawab reviewer. Yang perlu juga kita ketahui bersama adalah proses di dalam submit sampai dengan nanti accepted, publish ya. Jadi nanti saya mau dikoreksi kalau salah. Kita submit artikel, dibaca oleh editor. Editor mengarahkan reviewernya siapa yang sesuai dengan tema itu. Sebelum itu biasanya ini Pak Aris, editornya akan menilai apakah artikel ini sesuai masuk dengan nature-nya jurnal. Dengan jurnal itu. Kalau memang sesuai, apakah dia layak untuk direview? Kalau memang tidak sesuai, seperti apa? Karena meskipun sesuai, bisa juga misalnya academic ratingnya masih jelek, atau mungkin ini datanya kurang, atau sudah terlalu umum, kan bisa saja. Itu bisa saja menjadi alasan editor untuk tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Begitu. Kalau kita baru submit kok 5 hari kemudian sudah dapat email, ini bukan berita bagus. Biasanya bisa saja malah berita buruk karena baru sampai meja editor balikin ke kita. Iya, namanya dash rejected itu. Dash rejected ya. Kalau kok lama berarti ada kemungkinan masuk ke reviewer. Bisa jadi. Lolos di editor. Nah, tadi ya saya lanjutkan berarti setelah lolos di meja editor, ini dicarikan reviewer yang sesuai dengan topik. Iya. Benar ya? Betul. Kemudian reviewer ini kan blind. Siapapun yang mereview tapi dia expert di bidang itu, ya kan? Ya. Terus mereview. Kalau reviewer memberikan catatan review, diberikan langsung kepada penulis. Jadi modelnya kan pertama terkait dengan proses review ada yang namanya single blind, ada yang double blind itu ya. Jadi yang ada yang double blind itu penulis maupun reviewer sama-sama nggak ngerti ini siapa itu kan. Tapi dalam proses submission itu biasanya si penulis diminta untuk memberikan rekomendasi siapa sih reviewer yang relevan dengan topik ini ya. Meskipun kadang juga editor itu sudah punya database reviewer gitu. Mungkin ketika tidak ketemu yang cocok akan digunakan rekomendasinya itu. Nah, kemudian proses review itu kan yang memakan waktu lama karena kan reviewer itu kan kebanyakan tidak dibayar ya. Apa namanya? Bahasa Jermannya freiwillig, kalau bahasanya apa? Ya, voluntary ya, betul. Ya, jadi ya mungkin itu yang membuat lama kan ya. Seluangnya waktunya dia untuk mereview ya. Meskipun ada memang beberapa jurnal yang dia membayar reviewernya gitu. Seperti itu. Padahal
itu yang dilakukan oleh Pak Bahtiar kalau diminta mereview juga gitu ya? Kalau memang belum tentu Pak Aris. Kalau memang pas saya lagi kosong ya tidak ada tugas dari Pak Aris gitu. Nah, itu langsung saya review biasanya. Tapi kalau lagi biasanya kan diberi waktu 2 bulan gitu maksimal. 2 bulan. 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu ya. Iya, betul. Terus kalau ini misalnya saya diminta mereview, saya bilang iya, 3 bulan nggak saya kerjakan. Biasanya dari editor akan mengingatkan sebulan sebelumnya akan ada reminder. Pak Aris kemarin sudah menyetujui untuk mereview, mohon segera dikirimkan hasil reviewnya gitu. Oh, sehingga sekarang kita tahu mengapa jurnal internasional itu mesti lama, di atas 6 bulan. Karena pertama masuk editor itu sudah lama. Editor nggak tiap hari buka, karena dia juga beberapa editor itu voluntary. Dia 1 minggu hanya sekali misalnya. Ya, bisa. Ya, misalnya 1 minggu. Kemudian dicek sama dia. Ya itu tadi, kalau jelek atau tidak sesuai malah langsung dapat jawaban. Ya. Tapi kalau ini masih ada potensi sesuai, masuk ke reviewer. Betul. Dikasih waktu 2 bulan, udah 2 bulan. Reviewer masuk ke editor, tergantung editornya bukanya, ya kan? Setelah itu baru dikasihkan ke penulis. Betul. Jadi kan nggak ada komunikasi nih reviewer ke penulis. Ya, selalu lewat editor kan. Ya. Nah, baru dari reviewer penulis seberapa dia rajin untuk menyelesaikan. Ya, betul. Ya, dengan kiat-kiat tadi, cara mereview, cara menjawab reviewer. Ya. Dikembalikan lagi ke editor. Dari editor ini balik lagi ke reviewer atau langsung ada keputusan di editor? Biasanya kalau kan awal itu ya, misalnya submission awal kan biasanya editor tuh meminta 2 sampai 3, bahkan ada yang sampai 5 reviewer gitu ya untuk menilai itu. Nanti ketika reviewer yang sudah memberikan masukan, editor akan memutuskan apakah ini masuk ke revisi mayor, apakah ini revisi minor, apakah accept as it is. Tapi itu sangat jarang sekali ya. Benar-benar sudah dewa, udah langsung masuk, langsung diterima itu. Pak Bahtiar pernah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Nah, setelah dari situ baru tadi diputuskan ya diterima atau enggak. Langsung publish atau? Kalau sudah misalnya ada revisi mayor, kemudian revisi minor, terus sudah difasilitasi semua, penulis sudah menyampaikan ke editor, nanti editor akan memutuskan apakah semua masukan dari reviewer sudah dijawab, sudah direspon oleh penulis. Tadi juga editor akan menilai, ketika tidak direspon kenapa, dia juga akan menilai seperti itu. Nah, ketika mungkin dia belum bisa memutuskan, dia akan bertanya lagi ke reviewernya. Nah, itu mungkin yang membuat agak lama lagi karena wajib editornya atau enggak, atau ada keputusan di editor juga mungkin. Tergantung apakah dia misalnya revisi mayor biasanya akan dikembalikan ke reviewer lagi. Tapi kalau revisi minor biasanya editor sendiri yang akan memutuskan apakah ini sudah bisa diterima atau seperti apa. Nah, setelah itu terus publish online first atau ya biasanya online first gitu, sudah bisa dibaca secara online itu nanti sambil menunggu untuk masuk ke nomor atau volume yang berapa. Seperti gitu. Paper Pak Bahtiar yang terbaru. Online first 1 November 2021. Betul, yang ditulis bersama Pak Aris juga ternyata. Iya, bersama mahasiswa. Nah, itu belum publish printed versionnya belum ada. Karena ya sudah ada sebenarnya kan, tinggal di print aja Pak Aris. Oh, itu print versionnya. Artinya ada volume, belum. Edisi, ada halaman, kan itu nggak ada halamannya. Atau tinggal kita kasih halaman? Enggak kan, itu nggak ada halamannya. Iya. Biasanya itu butuh waktu juga Pak Aris, karena kan kadang kita diterimanya November gitu, nanti bisa masuk volume atau nomor itu mungkin Februari tahun depan atau Maret tahun depan, tergantung antriannya. Tapi sekarang sudah bisa kita pakai untuk kenaikan pangkat kalau yang mau kenaikan pangkat, atau untuk ujian kalau yang mau ujian. Sudah bisa. Kan sudah punya namanya Digital Object Identifier. DOI itu. Ya. Terakhir nih Pak Bahtiar, sebelum kita tutup. Pak Bahtiar itu tulisannya banyak. Dari yang banyak itu yang paling favorit yang ditulis di mana? Atau yang topiknya apa? Kalau sampai saat ini yang paling berkesan yang di jurnal Geomorfologi Pak Aris, terkait dengan evolusi landscape di Lombok Timur. Itu karena saya melihat prosesnya itu Pak Aris. Proses untuk ke situ tuh agak panjang. Dan itu kisah tuh? Iya, kalau kita lihat di peringkatnya Scopus itu di kuartil 1. Kuartil 1 ya. Sebetulnya itu sangat benefit, sangat bonafit. Karena awalnya di reject. Oh, awalnya di reject. Dari geomorfologi? Geomorfologi juga. Terus kenapa di submit ulang?
submit ulang. Jadi saya masukkan terus di reject kan dengan banyak sekali komentar dari reviewer. Nah, itu proses kita bisa melihat apakah jurnal itu dia bagus atau enggak dari kualitas reviewernya itu. Kita bisa melihat ini di review betulan atau seperti apa. Nah, itu dari saran-saran reviewer yang di reject itu saya baca lagi, saya perbaiki, kemudian saya submit ulang lagi. Waktu submit ulang itu harus, nah ini yang kadang kita nggak tahu. Submit jurnal itu kita perlu menyertakan cover letter. Ya. Ya, waktu cover letter Pak Batiar itu menyampaikan nggak kalau ini dulu pernah di reject? Kalau dalam di sistem itu biasanya seingat saya nggak ada. Kalau sudah pernah di reject itu enggak. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini sudah disubmit di jurnal lain atau belum. Tapi kalau itu statusnya sudah pernah di reject di jurnal mana saja itu kayaknya belum, nggak ada. Baru ya, statusnya baru. Tidak saya masukkan juga. Dan nggak perlu mention pernah di reject di sini gitu. Nggak pernah. Oh, nggak perlu ya. Nggak akan mempengaruhi misalnya. Maaf, saya sudah mengulang 3 kali itu ya. Itu kayak mahasiswa ujian ya. Kalau mahasiswa ujian kan begitu ya. Kalau dosennya, maaf Pak, saya sudah 3 kali ngulang, mohon kebijaksanaan. Nggak ada. Anda nggak minta kebijaksanaan sama editor? Nggak bisa ya. Oke. Ya, teman-teman sekalian, ini sebetulnya diskusi yang sangat menarik. Kita berharap materi ini tadi bisa menambah wawasan dan informasi untuk para peneliti, para penulis yang berupaya untuk menulis paper dan jurnal. Dan kami sangat berterima kasih pada Pak Batiar. Kita berjumpa lagi di topik yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.